Selamat datang di modul Kusuka. Dalam video ini, akan dijelaskan cara pengisian data pada formulir kartu Kusuka secara online khusus untuk pelaku usaha perseorangan. Tutorial pengisian data pada formulir Kusuka secara online khusus untuk pelaku usaha korporasi akan dijelaskan dalam video terpisah. Untuk masuk ke modul Kusuka, pengguna dapat masuk melalui aplikasi Satu Data. Isikan username dan password. Lalu, klik sign in untuk masuk ke aplikasi. Pengguna akan masuk ke halaman pilihan modul. Klik tombol Kusuka yang tersedia pada halaman tersebut. Arahkan kursor pada menu bar di samping kiri halaman. Lalu, klik menu Kusuka dan pilih menu permohonan perseorangan. Sebelum melakukan pengisian, perlu diingat bahwa tanda bintang mengindikasikan bagian yang wajib diisi atau bersifat mandatori. Awali pengisian dengan memilih tipe formulir pada bagian ini. Pilih pendaftaran baru untuk pelaku usaha yang belum pernah terdaftar sebelumnya. Pilih perpanjangan apabila masa berlaku kartu sudah habis. Pilih perubahan apabila terdapat informasi pelaku usaha yang ingin diperbaharui atau dimutakhirkan. Kolom nomor Kusuka hanya diisi apabila pengisian dilakukan untuk perpanjangan atau perubahan. Kolom nomor kartu nelayan dan nomor Aquacard diisi untuk mengetahui apakah nomor tersebut sudah terdaftar pada aplikasi. Sebagai contoh, apabila nomor kartu nelayan diisi, maka data yang dahulu pernah disimpan akan muncul secara otomatis. Apabila data tidak muncul, maka pengguna harus mengklik daftar baru agar data tersebut dapat tersimpan. Terdapat beberapa dokumen yang wajib diisi untuk memenuhi kelengkapan administratif. Pengguna wajib mengunggah KTP. Pengguna juga disarankan mengunggah surat keterangan profesi. Pengguna dapat pula mengunggah data NPWP, SIUP, TDP, akte pendirian, dan domisili apabila dokumen tersebut tersedia. Pengisian dilanjutkan ke blok 1. Pastikan pengguna mengisi 16 digit nomor NIK, lalu klik tombol cek. Apabila nomor NIK sudah tersedia, maka pilih data yang muncul dengan mengklik select di bagian paling kanan. Apabila pengajuan baru, maka otomatis nomor NIK yang diisi belum tersedia saat dicek. Maka, pengguna dapat melanjutkan dengan mengklik daftar baru. Pengguna wajib mengisi nama lengkap sesuai data di KTP. Kemudian, isi kolom nomor NPWP dan SIUP apabila data tersedia. Pilih jenis kelamin dengan mengklik kolom yang tersedia. Isi kolom tempat lahir dan pilih tanggal lahir dengan mengklik simbol kalender yang tersedia pada kolom kedua. Data yang dimasukkan harus sesuai dengan data di KTP. Usia pelaku usaha yang dimasukkan minimal 17 tahun. Isi kolom nomor HP, email, dan alamat secara lengkap sampai satuan terkecil seperti RT dan RW. Isi kolom tahun mulai usaha dengan tahun pelaku usaha memulai usaha yang menjadi profesi utamanya. Pilih status perkawinan dan isi jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Perlu diingat, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan tidak termasuk pelaku usaha tersebut. Apabila tidak ada jumlah tanggungan, isi dengan angka 0. Pilih jenjang pendidikan yang ditamatkan.
Pilih tidak ada apabila pelaku usaha tidak menyelesaikan SD atau tidak mau memberikan jawaban. Isi kolom profesi utama dengan mengklik kolom yang tersedia. Profesi utama adalah profesi yang memberikan pendapatan terbesar dan sebagian besar waktu dialokasikan untuk menggeluti profesi tersebut. Apabila pelaku usaha memiliki profesi tambahan selain profesi utama, maka pilih profesi tambahan tersebut dengan menandai kotak yang tersedia. Pengguna dapat memilih satu atau lebih profesi tambahan. Selesaikan pengisian blok umum ini dengan mengklik simpan dan lanjutkan ke form khusus. Sekarang, akan dijelaskan pengisian blok 2 terkait rincian pelaku usaha. Tampilan blok 2 adalah sesuai dengan profesi utama dan profesi tambahan yang dipilih pada blok 1 umum. Sebagai contoh, apabila di blok 1 profesi utama pelaku usaha adalah nelayan dan profesi tambahan adalah pembudidaya ikan, maka blok 2 yang muncul hanya blok 2 khusus nelayan dan khusus pembudidaya ikan. Pada bagian ini, akan dicontohkan cara mengisi blok 2 khusus nelayan. Isikan total pendapatan kotor tahunan yang diperoleh dari profesi tersebut. Isikan data sarana atau prasarana penangkapan ikan yang terdiri dari 10 kolom berikut. Pilih jenis usaha yang sesuai. Contoh, apabila jenis usaha yang dipilih adalah penangkapan laut, maka pengguna perlu mengisi jenis pendaratan yang sesuai. Isikan status kepemilikan kapal. Apabila pelaku usaha bekerja di atas kapal sebagai nahkoda, anak buah kapal, atau dan lain-lain, maka Anda perlu memilih status milik sebagai pekerja. Isikan jenis dan nama kapal. Apabila pelaku usaha tidak memiliki kapal, maka pilih tanpa kapal. Apabila pelaku usaha adalah pekerja, maka isikan jenis dan nama kapal sesuai dengan yang digunakan. Isikan nama dan jumlah alat penangkap ikan yang digunakan sesuai dengan nama umum yang berlaku. Apabila kapal yang digunakan adalah kapal pengangkut, maka isian ini tidak perlu diisi. Isikan ukuran gross tonnage dan daya mesin kapal. Setelah semua baris terisi, klik tombol simpan dan data akan tersimpan. Apabila data yang telah disimpan hendak diubah, pengguna perlu kembali ke tabel sarana dan menggeser bar hingga paling kanan sampai menemukan tombol ubah. Klik tombol ubah dan lakukan perubahan data. Jangan lupa untuk klik simpan setelah melakukan perubahan. Untuk mengisi luas lahan digunakan.
Luas lahan budidaya adalah total luas lahan yang dimiliki pembudidaya tersebut. Sedangkan luas lahan digunakan adalah luas lahan yang sesungguhnya digunakan untuk melakukan usaha budidaya. Satuan yang digunakan untuk luas adalah meter persegi. Untuk mengisi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa, maka pengguna perlu memilihnya dengan mengklik tombol ini. Pop-up window data wilayah akan muncul. Pertama, pilih provinsi. Lalu, pilih padanan wilayah yang sesuai dengan mengklik select. Dua khusus nelayan. Pada bagian ini, akan dicontohkan cara mengisi blok 2 khusus petambak garam. Serupa dengan blok 2 nelayan, bagian profesi petambak garam akan otomatis muncul apabila profesi tersebut sudah dipilih di blok 1. Isikan total pendapatan kotor tahunan yang diperoleh dari profesi tersebut. Isikan data sarana tambak garam. Data dapat diisi sesuai dengan jumlah kepemilikan sarana garam dan dibedakan menurut klasifikasinya. Isi jenis usaha dan status kepemilikan lahan yang sesuai. Isi luas lahan garam yang dimiliki sesuai dengan klasifikasi sebelumnya. Satuan yang digunakan adalah meter persegi. Apabila jenis usaha yang dipilih adalah non-tambak garam, maka kolom luas lahan tidak perlu diisi. Untuk mengisi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa, maka pengguna perlu memilihnya dengan mengklik tombol ini. Pop-up window data wilayah akan muncul. Lalu, pilih padanan wilayah yang sesuai dengan mengklik select. Selanjutnya, isi alamat lengkap lokasi usaha garam tersebut. Pada pengisian ini, data provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa tidak perlu ditulis ulang pada kolom alamat. Setelah semua baris terisi, klik tombol simpan dan data akan tersimpan. Cara menyimpan dan mengubah data sama dengan yang telah dicontohkan pada blok 2 khusus nelayan.
Pilih nama pasar yang menjadi tempat pemasaran ikan. Apabila nama pasar sudah ada, maka informasi provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan akan otomatis terisi. Lalu, pilih padanan wilayah yang sesuai dengan mengklik Select. Isi alamat lengkap lokasi kios tersebut. Pada pengisian ini, data provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan tidak perlu ditulis ulang pada kolom alamat. Setelah semua baris terisi, klik tombol simpan dan data akan tersimpan. Cara menyimpan dan mengubah data sama dengan yang telah dicontohkan pada blok 2 khusus nelayan. Sekarang akan dicontohkan cara mengisi blok 2 khusus pengolah ikan. Perlu diperhatikan, pengolah ikan meliputi UPI, UPPN, dan cold storage. Serupa dengan blok 2 nelayan, bagian profesi pengolah ikan akan otomatis terisi apabila profesi tersebut sudah dipilih di blok 1. Isikan total pendapatan kotor tahunan yang diperoleh dari profesi tersebut. Isi kapasitas total terpasang mesin pengolah dalam satuan ton per unit. Lanjutkan dengan mengisi jumlah cold storage serta kapasitas total cold storage tersebut. Apabila tidak memiliki cold storage, isi jumlah dan kapasitas cold storage dengan angka 0. Isikan nilai aset yang dimiliki oleh pelaku usaha, tidak termasuk tanah dan bangunan. Pilih sertifikasi yang dimiliki untuk proses pengolahan ikan. Pada bagian ini, dapat dipilih satu atau lebih sertifikasi yang tersedia. Pilih status kepemilikan modal. Pilih PMDN apabila 100% modal dalam negeri dan PMA apabila terdapat modal asing beberapa persen pun. Apabila memilih PMA, maka pengguna harus memilih nama negara asal PMA tersebut. Isi jumlah tenaga kerja yang terlibat, tidak termasuk pelaku usaha. Jumlah tenaga kerja termasuk tenaga kerja tetap dan tidak tetap. Isikan data sarana pengolahan ikan. Pilih jenis kegiatan atau komoditas serta jenis olahan dari kegiatan atau komoditas yang dilakukan. Untuk mengisi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa, maka pengguna perlu memilihnya dengan mengklik tombol ini. Pop-up window data wilayah akan muncul. Lalu, pilih padanan wilayah yang sesuai dengan mengklik Select. Selanjutnya, isi alamat lengkap lokasi pengolahan ikan tersebut.
Pada pengisian ini, data provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa tidak perlu ditulis ulang pada kolom alamat. Setelah semua baris terisi, klik tombol simpan dan data akan tersimpan. Cara menyimpan dan mengubah data sama dengan yang telah dicontohkan pada blok 2 khusus nelayan. Sebagai tanda bahwa data pengguna telah tersimpan, maka modul aplikasi akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman awal dan akan muncul dialog box sebagai berikut. Demikian tutorial singkat mengenai modul Kusuka perseorangan. Semoga bermanfaat.